Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Al-Quran telah menjelaskan setiap manusia telah melalui mitsaqul fitri, perjanjian fitrah di dalam rahim seorang ibu. Bayi itu ditanya Allah, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Maka bayi menjawab, sungguh aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Itu dijelaskan Allah di dalam Ali Imran 172, di mana Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, maka mereka menjawab, bala syahidna, sungguh kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Setelah bayi di dalam rahim melalui perjanjian fitrah, lahirlah bayi itu. Setelah lahir, Allah memberitahukan lagi kepada orang yang ada di sekelilingnya agar mereka mengetahui bahwa dia telah diciptakan dalam keadaan fitrah. Ini dijelaskan Allah dalam surat Rum ayat 30. Fitratallah, fitrah Allah, allati fataron nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia dalam fitrahnya. La tabdila li khalqillah, jangan diganti fitrah itu. Apa makna fitrah? Di mana manusia diciptakan dalam bahan fitrah, dan pesan Allah, jangan diganti fitrah itu. Nasih Uluan, seorang pakar pendidikan muslim yang mendunia, dia menyatakan makna fitrah itu ala fitratu tauhid, bahwa setiap manusia lahir sudah mempunyai fitrah pembawaan bertauhid, menyatakan bahwa Tuhan itu satu, Allah. Fitrah ala aqidatil iman, dia telah memiliki fitrah pembawaan untuk beriman terhadap rukun-rukun iman itu. Fitrah al-mutahayyi'ah li qubuliddin,
dia punya fitrah, siap menerima Islam sebagai agama. Lalu fitrah ala as-salati tuhri wal baro'ah, dia telah memiliki fitrah suci dalam keadaan bersih. Semua orang, semua anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, menyatakan punya potensi Tuhan itu satu, siap untuk berakidah, iman pada Allah dan rukun iman yang lain, siap menerima Islam sebagai agama dalam keadaan suci dan bersih sesuai aslinya. Ini semua, baik ibu bapaknya mukmin maupun ibu bapaknya non mukmin. Karena itu, ketika sahabat diperintah Nabi dalam sebuah syariah, syariah itu satu pertempuran yang tidak diikuti oleh Nabi. Kalau gojwah, pertempuran yang diikuti oleh Nabi. Para tentara muslim membunuh orang musyrik dan membunuh anak-anaknya. Sampailah berita itu kepada Nabi. Lalu Nabi menegur mereka, kenapa kalian membunuh anak-anak musyrik? Jawabannya apa? Karena bapaknya musyrik, maka anaknya pun musyrik. Maka Rasulullah menegur mereka dengan kalimat, ala khiyarikum min auladil musyrikin. Apakah kalian lebih baik dari anak-anak orang musyrik? Lalu Rasulullah membacakan ayat ini, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, bahwa setiap bayi, baik bayi mukmin maupun bayi musyrik, dilahirkan dalam keadaan fitrah, punya potensi untuk bertauhid. Nah karena itu, kalau anak usia 7 hari, 7 tahun, lalu dia wafat, meninggal, kira-kira menurut kita asup surga, asup neraka itu. Sebab kalau pulang ke akhirat tidak ada tempat kecuali 2. Kalau tidak surga, ya neraka. Kira-kira ramun budak usia 7 hari, 7 bulan, 7 tahun, asup surga, asup neraka. Kembali ke fitrah, ya, bertauhid, punya potensi akidah Islam, siap menerima Islam sebagai agama. Kalau kembali kepada fitrahnya, berarti dia masuk surga. Beda rejeng budak nu usia 70 tahun, nah gitu. Tak budak ieu mah gitu kan. Duka asup surga, duka asup neraka, tergantung yang mempengaruhi dia. Makanya tidak perlu ditangisi, lamun budak leutik ngantunkeun pasti asup surga. Nu kudu dicengcerikan mah eta tah aki-aki nu usia 70 tahun ka ditu pihariwangan ieu mah duka ka mana, tempatnya nanti kembali pada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwa anak itu nanti yang lahir dalam keadaan fitrah akan berkembang dan melalui 3 fase perkembangan, baik perkembangan fisiknya maupun perkembangan jiwanya. Fisiknya akan berkembang 3 tahap, jiwanya juga akan berkembang 3 tahap. Itu dijelaskan Allah perkembangan fisik di dalam surat Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah yang menciptakan kalian awal mula dalam keadaan fisik dha'fin, lemah, ketika bayi, ketika kanak-kanak. Itu perkembangan ke-1. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin, kemudian Allah menjadikan setelah fisik itu lemah, kuatan, maka fisik kita menjadi kuat. Nah, itu fase kedua. Summa ja'ala min ba'di quwwatin, lalu Allah menjadikan setelah fisik itu kuat, dha'fan, lemah lagi. Lemah, kuat, lalu lemah. Tapi lemah yang ini dicirian wasyaibatan jeung huwisan, lemah beruban. Kalau lemah beruban, semakin lama bukan semakin kuat, tapi semakin lama semakin lemah. Inilah yang disebut di dalam hadis Nabi al-haram, kerapuhan fisik. Seperti di dalam hadis Nabi menjelaskan, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, illa da'un wahid, kecuali satu yang tidak ada obatnya, al-haram, yaitu kerapuhan fisik. Makanya tidak ada aki-aki ini ke dokter langsung ngorak deui, tidak ada. Semakin lama semakin lemah. Jiwa juga berkembang 3 tahap. Ini pas nih, fisiknya 3 tahap, jiwanya juga 3 tahap. Perkembangan jiwa dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Nukhrijukum tifla, kami mengeluarkan dian dengan jiwa tiflan, kanak-kanak. Jadi tiflan itu bukan fisik, tapi tiflan itu jiwa, kanak-kanak. Tsumma litablughu asyudakum, nah ini fase kedua. Kemudian kamu menjadi dewasa, badan kuat, jiwanya asyudah, dewasa. Nah, Allah menggarisbawahi, wa minkum mayyutawaffa, di antara kalian ada yang diwafatkan ketika muda belia, kergora, badan sedang kuat, jiwa dewasa. Ada yang diwafatkan. Kenapa ini digarisbawahi? Karena rata-rata pemuda bercerita, nu pantes nu maot mah nu kolot. Siapa pemuda boga pemikiran
yen pemuda mah hidupnya masih panjang, padahal maut teh lain karena kolot. Lamun maut karena kolot, ayeuna moal nyesa di tempat ieu nu kolot, tapi ternyata aya keneh teu disebut saha nu kolotna mah. Mati itu karena ajal, likulli ummatin ajalun, ari ajal teh waktu nu geus seep gitu. Jadi mati itu karena waktu hidup sudah habis, lain karena sakit. Buktina loba jalma nu gering man tahun-tahun tapi teu maut-maut. Aya jalma nu teu pernah gering langsung maut. Kenapa? Karena ajal, bukan karena tua, tapi juga karena ajal. Sanajan geus kolot, lamun waktu nak can seep dia tetap hidup. Sanajan bayi maut karena waktu hidupnya sudah habis. Tuh. Makanya bagi para pemuda digarisbawahi, wa minkum may yutawaffa. Nah, fase yang ketiga, tiflan, kanak-kanak, asyuddah, dewasa. Lalu fase yang ketiga, jiwanya, wa minkum mayuraddu ila ardalil umuri, di antara kalian ada yang dihantarkan sampai umur yang hina, umur yang ardal. Nah, apa tandanya umur yang hina itu? Kalau badan tandanya uban, ketuaan itu. Kalau jiwa tandanya likai layak lama mimba di ilmin syai'ah. Allah menjadikan manusia menjadi lansia supaya tidak tahu sesuatu setelah tahu sesuatu. Likai layak lama mimba di ilmin syai'ah, supaya tidak tahu sesuatu setelah tahu, berarti dilupakan. Ciri kelansiaan itu pada jiwa adalah pelupa. Jika ketuaan pada badan adalah uban. Pas badan lemah, do'fan, jiwanya kanak-kanak, tiflan. Badan kuat, kuatan, jiwanya asyuddah, dewasa. Badannya do'pan wasyaibatan, lemah beruban, maka jiwanya ardalil umur, lansia. Cirinya pelupa. Ini yang disebut khorab. Kalau kerapuhan badan namanya haram. Kalau kerapuhan jiwa namanya khorab. Tuh. Fasadul akli minal kibar. Rusaknya otak karena ketuaan. Pas badan sedang lemah beruban ku Allah, di dia ilmuna dibuang ingatannya. Kenapa? Supaya seimbang. Badan lemah di dia geus kurang nu di pikiran. Sebab lamun ke badan lemah di dieu pinter kene engke loba kahayang.
mun loba kahayang bari badan geus leuleus nu akhirna loba nitah batur, geus loba nitah batur ngaripuhkeun batur, matak badan lemah pohoan supaya jalma menikmati kelansiaan. Nah, gitu. Pas kan? Nah, nasihul wad merentangkan fase-fase kehidupan manusia itu pakai umur. Dari 0 sampai 7 tahun namanya masa tufulah kanak-kanak, 0 sampai 7. Pada usia ini sikap seorang anak didominasi oleh fitrahnya. Otaknya belum begitu berfungsi, perasaannya juga demikian. Perilaku anak lebih bergerak karena pembawaan. Karenanya mun keur ngaos sapertos kieu aya budak leutik lulumpatan hareupeun urang nu keur ngaos tidak pakai ini dan ini, tapi eta mah gerakan ingin bergerak dari fitrah, antep lantaran memang masakna. Kan lamun keur ngaji aya aki-aki tanu lulumpatan gitu. Nah eta mah lain masakna gitu. Tah dari 7 sampai 10 namanya masa tamyiz. Tamyiz itu si anak sudah bisa memisahkan baik buruk, benar salah, haram halal, sudah bisa. Laki-laki perempuan itu sudah bisa. Karena itu Islam mengajarkan di sini ketika anak usia 9 tahun pisahkanlah tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ulah dihijikeun, ulah sakamar, sanajan anak urang sorangan kalau anak itu berbeda jenis. Kenapa? Karena dia sudah bisa membedakan jenis kelamin. Nanti kalau sudah biasa, takut terdorong si anak itu untuk melakukan perzinahan ke sananya. Usia 0 sampai 7 tahun luncur perintah untuk sholat kan? Padahal masih kecil, supaya dibiasakan. 7 sampai 10 pisahkan tempat tidurnya supaya menjauhi faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan perzinahan. Terus 10 sampai 14 tahun disebut masa murahaqah. Nah, pada masa ini 10 sampai 14 tahun si anak itu di samping dia sudah bisa membedakan lawan jenis, di sini sudah ada muncul yaitu cinta lawan jenis. Kalau tadi mau memisahkan, sekarang mah dari usia 10 sampai 14 dia sudah mencintai lawan jenis. Budak lalaki geus cinta ka budak istri, budak istri geus cinta ka budak lalaki, usia 10 dugikeun ka 14, lamun sakola kelas sabaraha tah? SD-nya. SD kelas 5, SD kelas 6, SMP kelas 1.
matak tong heran lamun budak urang balik sakola cerik baririhan ditanya kunaon neng cerik jajan seep sanes kunaon atuh kabogoh direbut batur. Nah hama geus kabogoh sagarupa kelas 5 SD normal teh kan lebih penting dijaga ulah melampaui batas mungkin bisa berbahaya sabab di Bali mah geus aya budak SD jadi WTS gitu. Nah ti nol dugikeun ka 14 tahun ieu anu dina Quran disebut masa ke-1 dopan badan jalema tiflan jiwanya kanak-kanak ti 0 dugi ka 14. Karena fase kedua 14 dugi ka 16 disebut masa bulug balik. Dina masa ieu cirina di antawisna teh hayang kawin tuh. Di 14 dugi ka 16 tapi acan matang kakara kahayang mikiran keur marabanana can bisa ti 0 ti 14 dugikeun ka 16. Nah ti 16 ieu panjang ya dugikeun ka 40 tahun noh kan yo 16 dugikeun ka 40 ieu disebut masa syabab masa kematangan. Marga teh dina Islam aya kieu ya ma'syarus syabab urang sok nerjemahkeun teh he pemuda jeung pemudi padahal syabab teh lain pemuda pemudi eta mah nami tatawur saksi perkembangan jiwa. Mata hadis Nabi ya ma'rus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj itu memberi arti bahwa Islam mengajarkan nikah itu pada usia kematangan itu masa syabab dari 16 sampai dengan 40. Makanya lamun aya pamegat usia 38 tahun can nikah can jomblo nyesa 2 tahun deui. Lamun ke 40 hiji ka dieu can nikah keneh kakarak disebut jomblo. Jadi batasnya 40. Nah, dari 14 sampai 40 dina Quran disebut badannya kuatan, jiwanya asyuddatan. Di 40 hiji 40 kon itu iya no disebut masa syekh, masa kakek-kakek, masa nenek-nenek. Jadi lamun geus usia 40 hiji sanajan can kawin geus jadi aki-aki. Usia syekh ke sini. Dina Quran badannya dokpan wasyaibatan lemah beruban, jiwanya ardalil umur lansia mulai pelupa, badan mulai lemah, otak mulai hilap. Dina Quran masa ketiga
ya masa syekh turun teh masa turun mantak mulai sok khilafannya. Nah sok loba nu karasa dina awak teh 40 ka dieu mah termasuk hoyong nikah ge turun gitu dia geuning sok aya hiji-hijieun usia 70 naik deui hayang nikahna eta mah kasus di luar konsep cek konsep mah kudu turun gitu tapi mah kalah naik masa naon lamun beda jeung konsep eta mah ngaranna teh masa bodoh kumaha manehna kumaha hayangna tapi kan hiji-hiji teu sadayana kan tapi secara fisik mah memang tuh turun gitu. Nah itulah masa yang dikembangkan oleh nasi ulwan lewat usia. Nah Allah berfirman dalam surat Al-Isra, setiap masa itu orang akan dipengaruhi oleh syakil. Oleh syakil. Syakil itu pembentuk. Badan lemah, jiwa kanak-kanak, badan kuat, jiwa dewasa, badan lemah beruban, jiwa naar delele umur, dia akan berkembang berperilaku tergantung man yushakiluhu, siapa yang membentuknya. Tuh ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 84. Kul, katakan Muhammad, kulu ya'malu ala syakilati, setiap orang akan berperilaku, akan beramal tergantung man yushakiluhu, siapa yang membentuknya. Dari sini Allah memperkuat bahwa fitrah itu yang telah dilalui dalam rahim misakul fitri, dan manusia diciptakan dalam keadaan fitrah siap untuk beriman dan bertauhid, tidak menjadi jaminan, gitu ya, kan? Tidak menjadi jaminan bahwa orang itu akan menjadi mukmin sekalipun di dalam rahim dan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Perkembangan selanjutnya bagi manusia itu tergantung siapa sih yang membentuknya. Ini berpengaruh. Kalau ketika kecil dibentuk oleh orang baik, akan jadi baik. Ketika dewasa dibentuk lingkungan masyarakat yang baik, jadi baik. Ketika lansia, kakek-kakek dibentuk oleh orang baik, lantaran si kakek teh resep ke pengajian, resep ke masjid, ngobrol jeung jalma-jalma anu saroleh, maka si kakek akan terbentuk perilakunya menjadi perilaku yang baik. Aya kitu aki-aki nurus tunjung, iya geus mah geus kolot gitu ya, tapi ngajauh wae karena bebeneran bisa jadi nu ngabentuk si aki-aki teh bukan orang baik. Semacam Bapak kita semua di sini. Kita semua di sini ini sebenarnya sedang pembentukan. Pembentukan perilaku. Kita sedang dibentuk. Tuh. Jangan berharap lamun aya pangaosan kabeh ilmu katangkep ti mubalig ku urang moal
kajaba rekaman tanu pinter mah rekaman mah da anu kaliwat limun 50% ge urang bisa nangkep naon didugikeun ku ustad ku mubaleng geus untung malah ngan 25 kadang-kadang nu katarima ku urang teh malah lain 25 10% malah lain 10% kakara keluar panto geus poho gitu. Tapi lebih penting bagi kita lain akola ya kilu aklana sehingga nu ka kuping teh dicantelkeun dina otak. Sebab nu disebut akola ya kilu aklan teh ngaitkeun pangla disebut akal teh lantaran tempat ngaitkeun ilmu. Nu leuwih penting lain ngaitna ilmu kana otak lain. Tapi nu leuwih penting teh pembentukan. Tuh. Pembentukan. Da otak mah engke oge paroho nu aya di dieu. Paroho, tapi perilaku. Daku. Tiap minggu kalima biasanya simkuring aya jadwal teh di Cianjur. Hiji saat minggu kalima ngaos di Cianjur teh aya nini-nini nu geus kolot. Teh aya nini nu ngora keneh nya. Geus kolot pisan. Rarasaan teh simkuring sumping ka Cianjur teh poe keneh. Da ngaji jam 6, jam 5 geus datang subuh. Ti rombok teh kadang-kadang jam 2. Sini nih geus datang ditaros ku simkuring teh ini nah getol-getol teuing sareng saha hehe seuri sini nih teh nah tengah jawab tanya deui sareng saha nih ka dieu teh seuri oh ngertos we oh berarti ieu na teu jalan tapi datang poe keneh begitu ngaos simkuring lu di laluhureun mimbar diukna panghareupna padahal cek simkuring nu budeg mah hareup jeung tukang sarua bae nya walebah teu ngadengena gitu tapi nah make diuk panghareupna syakil itu ilmu mah teu asup tapi perilaku dibentuk oleh lingkungan pengajian sehingga menjadi orang baik. Ini yang penting. Boh keur budak leutik, boh keur pemuda, boh keur kolot, nu penting teh pembentukan. Karena itu Imam Al-Ghazali dalam teori pendidikannya menyatakan as-sobiyyu amanatun, anak itu amanat. Wa qalbuhu tahiru jauharoh nafisah, pada diri anak itu terdapat mutiara yang sangat berharga. Mana mutiaranya? Hati yang bersih itu tempat menyimpan fitrah. Lalu bagaimana kata teori beliau? In uwidal khairu nasya'a alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Jika hati itu dibiasakan pada yang baik, maka akan tumbuh dengan baik, bahagialah dunia akhirat. Wa in uwida syarru, tapi jika hati itu dibiasakan pada keburukan, syaqo wahalaka, celaka dan binasa. Nah, makanya yang penting takwid
pembiasaan. Lalu bagaimana cara menjaga supaya hati mutiara tetap menjadi mutiara? Wasyanatuha, cara membentenginya, bi ayu adzibahu, lakukanlah ta'dib, wa yuhadzibahu, lakukan tahdzib, wa yu'allimahu, lakukan taklim. Nah, 3 ini yang disebut tarbiyah, pendidikan. Yang pendidikan ini terdiri dari 3 jenis: ta'dib, tahdzib, taklim. Nah, setiap fase satu jenis pendidikan. Ketika badannya lemah, jiwanya kanak-kanak, maka pendidikannya ta'dib. Ketika badannya kuat, jiwanya dewasa, maka pendidikannya tahdzib. Ketika badannya lemah beruban, jiwanya lansia, maka pendidikannya taklim. Karena itu setiap fase punya model pendidikan masing-masing. Kalau kita ini rata-rata di atas 40 tahun, berarti masanya adalah masa lansia, badan lemah, jiwanya adalah ardalil umur, berarti model pendidikannya taklim. Apa model taklim teh? Taklim teh i'lamul ilmi, disiram we ku ilmu terus. Disiram seger layu deui. Siram deui seger layu deui. Ngaji seger pulang ka imah layu. Ngaji deui seger pulang ka imah layu. Matak model taklimah kudu sering nyiram. Oke, baris seger. Matak eta rata-rata majelis taklimah nu karolot gitu. Urang kan sok sering ngupi majelis taklim. Nah, bagaimana nanti modelnya, nanti sepintas saya akan sampaikan di belakang. Nah, sekarang syakil dulu. Jadi sanajan dilahirkan dalam keadaan fitrah, tidak menjadi jaminan akan menjadi orang baik. Perkembangan selanjutnya bagi manusia itu tergantung siapa yang membentuk manusia itu. Banyak yang membentuk manusia. Nabi menjelaskan, kalau di rumah syakilnya, pembentuknya itu adalah ibu dan bapak. Itu dominan. Yang membentuk anak yang terutama ibu dan bapak. Karenanya ada di Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, seperti ayat Quran tadi, fa'abawahu, gitu kan ya? Maka ibu dan bapaknya yuhawidanihi, yang membentuk si anak itu menjadi Yahudi, au yumajisanihi, agama Majusi, au yunasironihi, atau agama Nasrani. Jadi ibu bapak yang berperan. Supaya gampang memahami, oleh Nabi diberi sebuah perumpamaan. Seperti apa? Rasul menjelaskan, kamathalil bahimah tuntijul bahimata. Coba perhatikan binatang. Binatang melahirkan
anak binatang. Ucing ngalahirkeun anak ucing, berit ngalahirkeun anak berit, anjing ngalahirkeun anak anjing. Pertanyaan dari Nabi, hal taro fi jad'a, kamu lihat tidak pada binatang itu ada cacat? Misalnya ucing beda jeung indung bapana dina fisik. Jawabannya tidak. Perilakunya sama. Makanya untuk memahaminya coba perhatikan binatang, ada cacat gak? Sehingga muncul paterusan orang, kunaon ucing sok maling lauk, lantaran dididik ku bapak jeung indung ucing maling lauk. Kunaon singa sok ngerekep binatang lain, lantaran dididik dibentuk ku indung bapak singa berburu. Kunaon monyet teu ditiung, kunaon monyet teu ditiung? Lantaran indung jeung bapak monyet teu ngajarkeun ditiung. Tapi geuning sok aya solet moh solet monyet salatnya. Sim kuring lamun rek ngaulang ka UPI gitu ti Cijerah ka UPI ka Ledeng di handapeun jambatan deket rumah sakit Hasan Sadikin, lamun aya lampu merah teh sok aya doger monyet. Ternyata monyet teh salat geuning. Ngan salat monyet mah geus takbir teh langsung sujud. Kunaon teu ruku heula? Jika anu ngajarkeunna teh bisa salat. Terus naik motor, belanja kan, kok bisa monyet gitu? Tah nu kitu mah nu dina pendidikan nami nate draisur atanapi talkiniyah. Kumaha modelna? Lain karena kesadaran bisa nate, tapi karena dipaksa jeung dibibita kudahareun sehingga bisa. Monyet sholat dibibita ku sukro, jadi we bisa. Singa ngajlok karena naon bakaran api lantaran dibibita ku daging, nu kitu ngaranna draisur. Mata lamun urang ngaji karena roti nu kitu cah. Draisur. Tanpa ya kesadaran jeung keinginan hati. Lantaran dibibita gitu. Eta mah lain tarbiyah na kitu mah. Lain tarbiyah. Ngan namun binatang wae dibentuk ada satu apa itu perilaku komo manusia. Makanya Nabi memberikan contoh kamathalil bahimah tuntijul bahimata hal taro fi hajatah. Seperti binatang melahirkan anak binatang, ada cacat tidak? Tidak. Kenapa tidak cacat? Karena dibentuk oleh ibu bapaknya. Ibu bapaknya itulah syakil terhadap pembentukan perilaku. Jadi syakil di rumah adalah ibu bapak. Dina hadis riwayat Abu Dawud, Rasul menjelaskan kieu, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang akan beragama
tergantung agama temannya. Wal yandur ahadukum man yukhallilu. Coba lihatlah oleh kamu dengan siapa dia berteman. Artinya apa? Teman pembentuk perilaku. Teman. Ibu bapaknya soleh, kunaon budakna tara salat. Padahal budakna teh osok diajar ngaji tapi tara salat. Coba lihat, mungkin nu dominan membentuk perilaku anak itu adalah temannya. Tuh. Dua sudah. Lalu Nabi juga menjelaskan dalam riwayat Ad-Darqutni, pembentuk perilaku itu lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar. Makanya ada hadis Nabi yang begini, ad-daru al-jaru qoblad dari. Lihatlah tetangga sebelum kamu membangun rumah. Al-jar qoblad dar. Kok kenapa disuruh melihat tetangga dulu? Karena tetangga itu bisa jadi pembentuk perilaku, berpengaruh. Makanya tetangga yang baik lalu bisa jadi membentuk perilaku kita yang baik. Ada hadis Nabi begini, iyyakum wa khadra ad-diman. Hati-hati terhadap rumput hijau yang tumbuh di tempat kotor. Hati-hati rumput hijau tumbuh di tempat kotor. Kangkung hijau jadi di sawah, caina herang ditumis, digandengkeun jeung peda beureum, nikmat. Tuh. Kangkung hijau jadi dina luhureun tai munding. Hijau kan? Sanajan digandengkeun jeung peda beureum, urang teu ingat kana hijau. Nah, tapi nu ingat teh tuh hodro diman teh. Lalu sahabat bertanya, ma khodro uddiman, apa rumput hijau yang tumbuh di tempat kotor itu? Ternyata itu satu istilah yang digunakan dalam lingkungan yang kotor. Maka sabda Nabi, almar'atul husna, wanita cantik, piman batisu, tapi dia hidup di lingkungan para WTS. Coba, kalau wanita cantik berada di lingkungan orang yang beragama, maka agama menambah kecantikannya. Ada orang cantik tapi hidup di lingkungan para WTS. Orang tidak akan ingat karena cantikna, tapi nu inget teh nyaeta jadi dina luhureun tai munding gitu. Artinya hindari lingkungan yang kotor, nanti akan membentuk kita menjadi orang kotor pula. Itu namanya syakil. Nah, di dalam dunia pendidikan, syakil itu disebut bi'ah. Bi'ah. Ada beberapa bi'ah. Pertama,
bi'ah madrasiyah, lingkungan tempat, lingkungan sekolah di mana sia berada. Jadi orang-orang pendidikan menilai tempat itu membentuk perilaku. Orang belum belajar, belum mendapatkan ilmu dari tempat itu, tapi dirinya sudah dipengaruhi, dibentuk oleh tempat itu gitu. Makanya suka ada anak kecil neng nah hari isuk-isuk sekolah teh ditiung kapan di SD, nah hari sore geuning make tiung kapan di madrasah. Can sekolah baru pergi jiwanya sudah terbentuk. Makanya harus carilah tempat yang dapat membentuk perilaku kita menjadi orang baik. Bapak sumping kaya tempat ditakdirkan mubalig teu sumping teu ngaji, jiwanya geus terbentuk tuh. Sebab masjid ini akan membentuk perilaku kita. Penting tuh. Lalu bi'ah mudarris, guru itu pembentuk perilaku. Mubalig itu pembentuk perilaku. Dai pembentuk perilaku. Makanya suka ada murid, kalau kamu keluar sekolah mau jadi apa? Saya mau jadi guru. Kalau saya mau jadi guru, mau seperti pak guru itu. Nah, terbentuk jiwanya. Kunaon, bager, sopan. Neng, kalau kamu keluar sekolah mau jadi apa? Jadi guru. Tapi abdi mah embung seperti ibu guru itu. Kunaon, lantaran mun ngajar sok ngeunteung wae. Nih ibu guru mana itu? Tidak disadari oleh orang lain, oleh si guru itu sendiri. Kalau dia masuk ke sekolah itu, ke ruangan kelas, itu sudah dipotret oleh guru masing-masing, oleh murid masing-masing. Jepret, simpan di dia, jepret, simpan di dia. Nanti ada murid yang perilakunya adalah terbentuk oleh sikap si guru itu. Makanya ada yang disebut dengan at-tarbiyah bil qudwah, pendidikan lewat suri tauladan. Tidak ngomong, tapi si murid itu sendiri, si guru itu sendiri beri perilaku baik lalu ditiru gitu. Yang ketiga, bi'ah wasaid dirosi, media. Apa yang dibaca, apa yang dilihat, itu nggak bentuk perilaku. Makanya ada yang disebut muraqabah at-tarbawiyah, pendidikan pendampingan. Lihat apa yang dilihat oleh anak dalam HP, apa yang ditonton anak di TV, apa yang dibaca anak dalam buku, itu harus dipantau karena akan membentuk perilaku. Nomor 4, bi'ah rufaqo, sama dengan hadis, lingkungan teman bergaul. Yang kelima, bi'ah ahzab, golongan. Apabila dia sudah dewasa, dia masuk golongan mana? Si golongan ini nanti akan membentuk perilaku dia. Tidak jadi jaminan seseorang sekalipun keluar pesantren akan menjadi orang baik
dan berakidah tauhid itu belum jadi jaminan. Tergantung setelah dia keluar dari pesantren itu masuk ahzab mana dia, masuk golongan mana. Kalau dia masuk kepada golongan ilhad, aliran sesat, maka dia akan menjadi mulhid. Makanya para pemuda harus pandai-pandai memilih golongan mana yang mesti dia masuki, sebab golongan itu akan membentuk perilaku. Nah, untuk membentengi itu semua, maka hanya satu, jangan berhenti berpendidikan, jangan dilepaskan tarbiyah. Modelnya yang tadi, konsepnya 3 itu: ta'dib, tahdzib, taklim. Kalau ta'dib apa? Ta'dib itu pendidikan, penanaman sejak awal di saat kosong. Itulah masa bayi, masa kanak-kanak. Karena itu Rasul mengatakan, adib waladaka saghira, lakukan pendidikan ta'dib di saat anak itu masih kecil. Bagaimana modelnya? Ini tidak perlu diskusi dengan anak teh, bikin ilmu ka manehna teh gitu. Salat jang. Nah, tidak perlu diskusi naon manfaatna salat, enggak usah. Ini peniniman talqiniyah, pendidikan penanaman. Urang lamun nguping kalimat talqiniyah teh keur saha tah talqin teh? Keur maotnya. Maot. Padahal ada pendidikan yang disebut talqiniyah, naon hampir aya mirip. Lamun jalma rek maot kan ditalkinan. Didedet ku urang teh supaya ngucapkeun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dipaksa supaya mengucapkan la ilaha illallah, tidak perlu berdebat. Terus narek naot nanyakeun ka urang, kunaon make kudu nyebutkeun la ilaha illallah? Teu kudu. Si anak langsung menerima. Nah, inilah pendidikan ta'dib. Nyatakan kepada anak Tuhan itu satu, Allah, selesai. Tidak perlu untuk dijelaskan lebih panjang bahwa di masyarakat ada yang menyatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, tempat dan macam-macam. Tidak usah, bukan masanya. Nah, di sini pendidikan ta'dib, penanaman sejak kecil kepada anak, sejak dini, tanamkan dengan sesuatu, tidak usah untuk berdebat apa-apa. Nah, jika anak dewasa, masa fase yang kedua teh, lakukanlah pendidikan tahdzib. Tahdzib itu dari kata al-hadabu, nama buah. Di dalamnya manis, tapi dibungkus dengan yang pahit. Andai kata mau yang manis, buang dulu yang pahitnya, baru yang manis datang. Maka pendidikan tahdzib ialah pendidikan perbaikan, pendidikan pelurusan. Ketika dewasa, orang itu sudah punya pemikiran, paham ini, paham ini, paham ini, paham ini. Lalu kita lakukan pendidikan kepada mereka, diluruskan kesalahannya, dibenarkan yang salahnya. Di sini ada diskusi, mana yang benar, mana yang salah. Itu pendidikan bagi tahap 2, badan kuat, jiwa dewasa. Namanya tahdzib. Kalau di lingkungan pendidikan berarti SMA jeung mahasiswa. Nah, gitu. Itu tahdzib. Yang ketiga, tak
taklim. Jangan berhenti belajar sekalipun sudah lansia. Kenapa? Karena lewat belajar itu jiwa akan terbentuk. Jangan kita punya pikiran geus kolot ieu teu perlu diajar, sabab diajar ge elmuna eueuh nu asup. Tapi nu leuwih penting keur urang yaitu adalah tadi pembentukan perilaku menjadi orang yang baik. Di dalam Quran model pendidikan ta'dib, lihatlah kisah Luqman dan anaknya. Itu pendidikan ta'dib. Yang lebih penting bagi pendidikan ta'dib ialah tauhid, akhlak, ibadah, sosial, dan sedikit kecerdasan. 5 itu dalam surat Luqman. Tauhid, ya bunayya la tusyrik billah. Akhlak itu wabil walidaini ihsana. Ibadah, ya bunayya aqimis sholat. Sosial, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kemudian kecerdasan, ya bunayya intaku min qala habati min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ar ya'ti bihallah. Nah itu tahdib. Nah, tahdib, pendidikan tahdib, lihatlah pendidikan Nabi Khidir terhadap Nabi Musa. Bagaimana berdebatnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Kata Nabi Khidir, kalau kamu mau belajar dengan aku, ulah lo bata tanya. Cek Nabi Musa, siap. Gitu. Berangkatlah belajar di sisi laut, terus numpak perahu di bolongan. Maka Nabi Musa kaget, pira kau perahu di bolongan di tengah laut. Nanyakan, kenapa kamu melubangi perahu? Cek Nabi Khidir, tong tatanya. Tuh. Ketika ada anak main dibunuh, kok jahat betul kamu anak kecil dibunuh? Kenapa dibunuh? Cek Nabi Khidir, tong tatanya. Ketika ada rumah mau roboh, kenapa tidak meminta upah kepada yang punya rumahnya? Kata Nabi Khidir, tong tatanya. Baru di akhir dijelaskan kenapa perahu dilubangi, kenapa anak dibunuh, kenapa tiang diluruskan. Baru Nabi Musa mengerti. Ngan lantaran Nabi Musa teh loba teuing tatanya, sedangkan syarat nak mau diajar teh tong loba teuing nanya, lamun lain tanyaeun, maka Nabi Musa drop out belajar jeung Nabi Khidir. Matak lamun aya Nabi Musa, lamun aya jalma nu kuliah teu tamat teh aya contona nu kitu. Nabi Musa ge teu tamat. Kuliah Nabi Khidir teh sabab cek Nabi Khidir, hadapi roku baini wa bainaka. Inilah saatnya papisah antara aku dengan engkau. 3 pelajaran dilakukan dengan tahdib. Taklim. Nah, lihatlah bagaimana Zulkarnain mentaklim umat yang ada di sebelah timur, yang ada di sebelah barat, yang ada di sebelah utara, yang ada di sebelah selatan. Mereka diberi ilmu. Berilmu. Mereka dapat ilmu dari Zulkarnain sehingga mereka punya pengetahuan dan jiwanya menjadi terbentuk menjadi manusia yang baik. Nah inilah fase-fase
perkembangan kehidupan dalam Al-Quran. Sekali lagi, manusia itu akan mengalami 3 fase perkembangan dalam kehidupan itu. Fase lemah, lalu kanak-kanak. Fase kuat, jiwanya dewasa. Fase lemah beruban, jiwanya lansia. Tiap-tiap fase itu ada bentuk pendidikannya. Untuk fase yang pertama ta'dib, untuk fase yang kedua tahdzib, untuk fase yang ketiga taklim. Yang penting bagi kita bukan ilmu, yang lebih utama adalah pembentukan perilaku. Perilaku akan menjadi baik, kita harus mencari siapa yang membentuk kita. Sebab seseorang itu akan berperilaku tergantung siapa yang membentuknya. Fitrah sejak lahir tidak menjadi jaminan akan menjadi orang baik. Demikianlah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama dalam pembentukan diri kita ke arah yang lebih baik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.